Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu doakan kalian harus sehat semua ya. Kita sudah belajar sampai di tema 2 subtema 3. Hari ini kita akan belajar PPKN dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yuk, siapkan hatimu dan pikiranmu, kita bersikap doa yang baik. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami pengen belajar, Tuhan berkati kami belajar lancar, konsentrasi, berkati guru kami yang sudah mengajar, Tuhan berkati teman-teman yang belajar juga, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sudah berdoa, artinya kita siap untuk belajar. Di tema yang kedua dan subtema ketiga ini, kita akan belajar menghargai perbedaan. Dari kemarin kita sudah belajar tentang menghargai perbedaan. Nah, perbedaan seperti apa yang akan kalian pelajari? Kita simak ya. Perbedaan peran dalam keluarga. Di dalam keluarga ada yang disebut ayah, ibu, anak, dan keluarga lainnya. Mereka mempunyai tugas atau mempunyai perannya masing-masing. Sebelum kita mempelajari tentang peran dan tugasnya mereka, kita harus tahu dulu kewajiban dan haknya masing-masing anggota keluarga. Apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima. Lalu kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Seperti apa ya? Kita lihat ya. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, kita harus melaksanakannya secara seimbang. Kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban tersebut merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Lalu seperti apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota keluarga? Kita akan lihat. Contoh hak anak di rumah. Ada hak mendapat kasih sayang dari orang tua, hak mendapat perlindungan dari orang tua, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau hak anak di sekolah apa ya? Hak anak di sekolah adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi seluruh siswa-siswanya, karena itu merupakan hak anak. Lalu, hak yang berikutnya adalah hak mendapatkan kasih sayang dari guru sebagai pendidik. Ketika kamu di sekolah, orang tuamu adalah guru, sehingga kamu berhak mendapatkan kasih sayang dari guru sebagai pendidik. Setelah mengetahui hak kalian di sekolah dan di rumah, kita perlu tahu juga kewajiban apa saja yang dimiliki oleh anak di rumah dan di sekolah. Kewajiban anak di rumah, contohnya yang harus kalian lakukan adalah menghormati orang tua, kemudian belajar dengan tekun, dan yang paling penting adalah membantu orang tua sesuai kemampuanmu. Artinya, kamu boleh melakukan pekerjaan yang orang tuamu lakukan, tapi sesuai kemampuanmu. Bukan berarti semua pekerjaan yang ada di rumah harus kamu lakukan. Kamu boleh melakukannya, tapi hanya semampumu saja. Kalau kamu tidak mampu, kamu boleh sampaikan pada orang tuamu mengapa kamu tidak mampu melakukan hal tersebut. Lalu, kewajiban di sekolah apalagi ya? Ketika kamu berangkat ke sekolah, kamu akan mendapatkan hakmu sebagai seorang anak di sekolah. Tetapi kamu juga harus melakukan kewajibanmu di sekolah. Apa saja kewajibanmu di sekolah? Yang paling utama adalah
mematuhi tata tertib sekolah, kemudian menghormati dan mematuhi nasihat guru. Tidak lupa kewajiban kamu adalah menjaga kebersihan. Itu adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Kita akan melihat peran dan tugas masing-masing di dalam keluarga. Kita di subtema ini membicarakan tentang perbedaan peran dalam keluarga. Peran atau tugas masing-masing anggota keluarga itu berbeda-beda. Seperti ayah, peran atau tugasnya di dalam keluarga sebagai kepala keluarga. Lalu tugas ibu di rumah, perannya adalah sebagai kepala rumah tangga. Dan kita, anak-anak, peran atau tugasnya sebagai apa? Ya, sebagai anggota keluarga. Karena adanya berbagai macam peran dalam keluarga, semua memiliki hak dan kewajibannya. Tadi kita sudah berbicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak. Lalu, kewajiban dan haknya orang tua apa saja ya? Kita akan lihat. Yang paling utama dari kedua orang tua harus kita bahas adalah tentang hak ayah dan ibu. Hak ayah dan ibu itu harus kita laksanakan atau harus kita berikan. Apa itu? Ya, hak ayah dan ibu itu dihormati anak-anaknya. Sudahkah kalian lakukan? Dan yang kedua adalah disayangi anak-anaknya. Kalian juga sudah melakukannya, ibu yakin itu. Kalau kalian ingin disayangi oleh orang tua kalian, kalian juga harus menyayangi orang tua kalian. Itu hak ayah dan ibu. Kemudian kewajibannya orang tua apa? Mereka masing-masing memiliki kewajiban sesuai dengan perannya. Kita lihat ya. Setelah kita mengetahui hak ayah dan ibu, kita akan membahas tentang kewajiban orang tua. Ibu bilang tadi, kewajiban orang tua itu masing-masing berbeda antara ayah dan ibu. Seperti apa ya? Kewajiban ayah, karena dia sebagai kepala keluarga, dia harus melindungi anggota keluarganya. Lalu dia harus membantu ibu untuk merawat anak. Dan yang paling penting, karena dia kepala keluarga, dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu adalah kewajiban ayah. Kewajiban ibu? Ya, ibu sebagai kepala rumah tangga, dia harus merawat anak-anaknya. Dan karena dia sebagai kepala rumah tangga juga, dia harus mengurus rumah tangga. Itu tugasnya. Dan di zaman sekarang ini, kewajiban ibu juga boleh membantu ayah untuk mencari nafkah. Tetapi itu bukan kewajiban ibu sepenuhnya. Ibu hanya membantu. Yang paling utama harus mencari nafkah adalah tetap ayah. Itu adalah kewajiban dan hak dari masing-masing keluarga. Semua punya perannya sendiri-sendiri. Di rumahmu juga begitu kan? Ibu rasa semuanya sama. Berbicara tentang hak dan kewajiban anggota keluarga, artinya di situ terdapat tugas atau peran-peran masing-masing anggota keluarga. Nah, apa saja sih tugas-tugas dalam keluargamu? Apakah sama seperti yang dilakukan Benny, Udin, dan teman-teman di dalam buku cetak? Nah, ibu ingin kalian buat ya tugas, tuliskan di buku tematik. Lengkapi berdasarkan tugas dalam keluargamu. Kalian boleh lihat contohnya ada di halaman 143. Tapi kalian buat sendiri, salin sendiri di buku tematik. Mau pakai tabel boleh, mau kalian tulis biasa boleh. Ibu minta masing-masing tugas atau peran anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak, masing-masing minimal 4.
Lebih dari 4 boleh Bu? Boleh. Kalau cuma 2, boleh tidak? Ya tidak, kan minimal 4, artinya paling sedikit 4. Kalau lebih dari 4 boleh, tapi kalau kurang dari 4 tidak boleh. Bisa ya? Kalau kalian tidak tahu, kalian boleh tanya pada orang tuamu. Apa sih tugas ayah di rumah? Dan apa tugas ibu di rumah? Dan tugas kalian apa? Kalian juga pasti sudah tahu. Ditulis ya, yang rapih. Kalau sudah selesai, jangan lupa di garis tutup. Bisa ya? Karena kalian sudah memahami tentang perbedaan dan keragaman peran dalam keluarga, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan catatannya dibaca lagi. Dan buku cetaknya juga dibaca ya. Kalian lihat supaya kalian bisa membandingkan perbedaan peran atau tugas di dalam keluarga kalian dengan yang ada di dalam buku. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.